pagi pun mulai mengering, bahkan sampai mati. Tanah-tanah yang subur kini menjadi gersam. Apakah ini akhir dari segalanya? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alia Sakinah Fajriyanti, siswi dari MAN 1 Banyuasin. Tahukah kamu bahwa nasi yang kamu makan adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang perlu kita olah? Nah, saya di sini ingin membagikan sebuah kisah dari Banyuasin yang diceritakan secara turun-temurun yang berjudul Legenda Hutan Larangan. Mari saksikan. Pada suatu desa, tanahnya subur, penduduknya anggur. Nah, di desa tersebut bernama Desa Upang. Di desa ini, masyarakat menjalani hari-harinya dengan menjadi petani dan nelayan. Karena hasil kekayaan alam dan hasil laut di desa ini sangat merata. Aduh, sepertinya hari ini akan jadi hari yang cerah ya Pak. Hari ini kita akan mengakhiri sawah kita dengan sangat lancar dan semangat. Wah, benar banget tuh. Kita akan mengakhiri sawah-sawah kita dengan penuh semangat. Masyarakat desa menjalani hari-harinya dengan seperti itu. Namun, seiring berjalannya waktu, datanglah para imigran-imigran desa tersebut. Dan para imigran tersebut kekurangan lahan, ingin membuka lahan baru. Maka salah satu imigran datanglah ke rumah ketua desa dan ingin meminta izin untuk menebang pohon di hutan sana. Permisi, apakah ada orang di sini? Ya, ada apa ya? Jadi, kenapa? Jadi, saya di sini ingin memohon izin untuk menebang hutan di sana, Pak. Apakah boleh? Jangan lakukan itu. Di hutan sana ada naga yang akan menghabisi kamu. Sebaiknya kamu jangan lakukan itu. Karena jika kamu melakukan itu, maka desa-desa juga akan terkena dampaknya. Namun, para imigran tersebut tidak mendengarkan apa kata ketua desa. Dan imigran tersebut pun pergi ke sawah dengan membawa kapak. Dia pergi ke sawah dengan membawa kapak dan menebang pohon-pohon di sana secara brutal. Banyak pohon-pohon yang jatuh, suaranya bersahutan, dan tiba-tiba ada suara auman yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Hai manusia, kenapa kamu menebang pohon-pohonku? Siapa kamu? Aku adalah naga di sini. Karena perbuatan kamu yang sudah menebang pohon-pohonku, kamu dan para umatmu akan mendapat batunya. Langit yang semuanya terlihat sangat-sangat cerah menjadi penuh gelap dan gemuruh. Petir bersahut-sahutan. Sampai tiba-tiba naga tersebut pun mengangguk sekali lagi dengan sangat kuat. Dan petir pun saat itu juga menyambar mengenai imigran tadi. Dan imigran tersebut pun mati. Hari demi hari pun berlalu. Ladang yang awalnya subur kini sudah berganti menjadi gersam. Tanaman-tanaman para petani mati dan air-air di sungai berhenti mengalir. Tanah yang awalnya subur kini menjadi retak gersam.
masyarakat desa banyak sekali mengeluh. Dan sampai akhirnya pada suatu malam masyarakat desa berkumpul memenuhi lapangan rumah tetua dan berkata, "Wahai tetua, jadi kami di sini ingin meminta pertanggungjawaban atas ladang-ladang kami. Bagaimana kelanjutan desa kita selanjutnya? Apakah di Hamsan benar itu? Bagaimana tentang desa kita?" Tetua desa pun membuka pintunya. "Wahai penduduk desa, jangan panik karena saya akan mencari solusi. Sebaiknya kita terus berdoa kepada Dewi Sri agar Dewi kembali memberikan karunia-Nya." Mendengar ucapan tetua desa tersebut, seluruh penduduk desa langsung kembali ke rumahnya seraya berdoa memohon kepada Dewi Sri. Beberapa malam pun berlalu dan pada satu malam tetua desa tadi bermimpi ditemui oleh Dewi Sri. Di dalam tidurnya dia bermimpi, "Wahai ketua desa, aku adalah Dewi Sri. Jadi, aku akan memberi jawaban dari segala doa untuk pendudukmu. Suruhlah mereka untuk menanami kembali pohon-pohon yang mereka tebang. Dengan mereka tanami kembali, maka desa kalian akan kembali seperti semula. Hanya itu yang dapat aku sampaikan, dan itulah jawaban dari segala doa kalian." Nah, saat itu juga tetua desa langsung terbangun dan bergegas membuka pintunya. Ayam-ayam sudah berkokok. Ia pun memanggil seluruh ketua desanya. "Wahai penduduk desa, segera berkumpul sekarang. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kalau kalian harus menanami kembali pohon-pohon di hutan-hutan tersebut agar kalian bisa mengembalikan desa ini seperti semula." Mendengar pernyataan tetua desa, masyarakat desa pun berbondong-bondong pergi ke hutan yang telah ditebangin tadi dan menanami kembali pohon-pohonnya. Selang beberapa malam, beberapa hari, dan beberapa bulan berlalu, akhirnya masyarakat desa kembali berkumpul di lapangan tetua desa dan berkata, "Wahai tetua desa, bagaimana? Kemarin kamu berkata kalau kamu menanam pohon itu kembali, maka desa akan kembali seperti semula." "Enggak Pak, belum apa-apa terjadi." Tetua desa pun menjawab, "Wahai penduduk desa, jangan khawatir, pasti Dewi Sri akan menepati janjinya." Dan tiba-tiba secara ajaib awan hitam pun mulai berkumpul dan langsung turun hujan. Secara ajaib, masyarakat desa yang melihat kejadian tersebut langsung bahagia dan bermain air hujan. Sawah-sawah yang sebelumnya kering terairi, tanah-tanah yang sebelumnya gersang kini kembali subur, dan musim panen pun tiba. Tetua desa mengadakan sebuah kenduri dan istrinya mengundang seluruh masyarakat desa untuk bergabung dan mengisi sebuah kenduri tersebut. Dia membawa sekapur sirih dan segenggam gula merah dan membawa gula merah. "Ya, ada apa, Bu?" "Jadi, saya di sini ingin mengundang untuk hadir ke kenduri saya pada minggu nanti." "Baiklah Bu, saya akan datang." Dan istri sang ketua desa mengundang sampai ujung desa, sampai akhirnya hal tersebut menjadi tradisi di Banyumas ini. Tradisi tersebut bernama ngundang, dan sampai sekarang diabadikan menjadi sebuah lagu yang juga berjudul ngundang, yaitu "Oi ngundang, budaya lama jangan sampai hilang."
kali ini, saya Alia Sakinah Fajrianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.